Irfan. Ya, selamat pagi rekan-rekan semua. Terima kasih khususnya kepada Bappenas dan kemudian juga Polslab Jakarta yang sudah bekerja sama dengan Jawa Barat untuk bagaimana memaksimalkan dan mengoptimalkan data yang dimiliki di Jawa Barat. Ya, lanjut. Ya, pada kesempatan ini saya akan coba sampaikan bagaimana kami mengelola, terus kemudian mengumpulkan data. Nah, kami sering menyebutnya pemulung data, Pak. Karena kami memang mengumpulkan data di tahap awal, kemudian ngebangun infrastruktur, ekosistem, dan lain sebagainya, sehingga data sekarang bisa digunakan untuk kepentingan kebijakan publik. Nah, mungkin perlu kita sampaikan dulu berkaitan dengan visi Jawa Barat, di mana Pak Gubernur ingin mewujudkan Jawa Barat juara lahir batin, jadi bukan hanya sekedar lahir tapi juga batin dengan inovasi dan kolaborasi. Nah, kolaborasi ini dan inovasi inilah yang ditekankan secara terus-menerus di Jawa Barat sehingga kami memiliki pusat Jabar Digital Services ataupun juga pusat inovasi berkaitan dengan transformasi digital, sehingga berbagai macam berkaitan dengan teknologi kami kembangkan di sana. Lanjut. Kemudian ini adalah program Digital Province yang kami usung. Gubernur menginginkan bahwa di Jabar akan ke depannya digital ini akan merambah bukan hanya di tingkat kota, oleh karena itu digital inklusif merupakan poin utama dalam rangka untuk menjadikan Jawa Barat ini lebih di digitalnya lebih maju, bukan hanya sekedar smart yang diusung, tetapi juga digital first adalah sebuah kunci untuk menuju ke smart tadi. Nah, kemudian juga paling penting juga adalah pemerintah. Pemerintah tentunya juga diharapkan berubah seiring dengan adanya tren kemajuan teknologi. Jadi yang dilakukan di Jawa Barat bukan hanya mengandalkan masyarakat yang berubah, tetapi justru pemerintahnya duluan yang harus berubah dengan merubah dari sisi birokrasi, terus kemudian behavior, baik dari sisi pemanfaatan data, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, kami mengusung, kita sebut namanya dynamic governance, sehingga pemerintah menjadi lebih cepat responnya, terus kemudian juga berbasiskan user-centered development. Dan yang seperti saya sebutkan, kita memiliki unit inovatif yang kita sebut Jabar Digital Service. Kami mengadop dari berbagai macam negara yang sudah melakukan seperti UK, kemudian juga US DGS, sehingga tim inilah menjadi pintu utama ataupun backbone kami dalam mengembangkan digital. Kemudian yang paling penting lagi adalah edukasi, juga penting untuk menjadikan digital ini suatu hal yang bisa dikembangkan. Jadi talent development adalah isu juga yang harus kita kembangkan. Lanjut. Kemudian untuk berkaitan dengan data, kami berbasiskan provinsi digital ini yang berbasiskan data dan teknologi. Tentunya dengan adanya teknologi dan data ini diharapkan bisa mendukung layanan dan pengambilan kebijakan publik yang responsif, adaptif, dan inovatif. Dan dengan 3 pilar utama ini, data sebagai driven policy, kemudian juga transformasi digital, dan tentunya dengan mengakselerasi ekosistem yang ada di Jawa Barat. Nah, kami mengembangkan, kita sebut namanya Pentahelix, bukan hanya dari sisi akademisi, tetapi juga komunitas, media, dan lain sebagainya, kita gandeng sehingga membentuk sebuah ekosistem yang kuat dalam rangka pengembangan digital ataupun data yang ada di Jawa Barat. Lanjut. Adapun pengelolaan data yang kami lakukan, jadi berkaitan dengan COVID, pada saat awal Maret kami mencoba membentuk sebuah pusat informasi koordinasi Picobar ataupun COVID dengan harapan data-data yang kita kumpulkan di dalam data ataupun di dalam sistem yang ada bisa digabungkan menjadi sebuah satu kesatuan. Jadi data COVID ini bukan hanya berkaitan dengan case COVID, tetapi juga cukup banyak sebenarnya integrasinya, bukan hanya berkaitan dengan tadi yang saya sebut COVID, tetapi juga ada relawan, terus kemudian ada logistik, terus kemudian juga ada
data traffic, dan data perkembangan ekonomi, terus kemudian juga data-data lainnya, sehingga data tersebut harus dikembangkan ke dalam sebuah satu sistem ataupun satu data. Sehingga kami perlu mengembangkan sebuah arsitektur ataupun framework dalam rangka untuk mengumpulkan data-data tadi menjadi sebuah satu kesatuan, sehingga data bisa diambil ataupun digunakan bukan hanya untuk kepentingan kami, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini kita juga menyiapkan API ya. Nah, proses pengolahan datanya sebenarnya adalah hal yang biasa kita lakukan, baik di setiap provinsi ataupun di setiap unit, instansi, mulai dari mengumpulkan data. Nah, data saat ini kan ada yang data sifatnya struktur ataupun unstructured. Nah, ini juga kita kumpulkan basisnya, artinya apapun data tersebut. Nah, ini kita sebut pemulung data ya. Jadi tahap-tahap awal kami mulungin data dari apapun yang ada. Jadi isu kita biasanya itu adalah berkaitan dengan didesain dulu format ya, sehingga kita baru mengumpulkan data. Nah, kami tidak dulu untuk berkepentingan dalam rangka menstandarisasi format pengumpulannya dulu, tetapi yang penting data itu masuk, kemudian baru nanti kita cleansing, disimpan, dan kemudian data-data tadi kita gabungkan di dalam sebuah data warehouse, dan kemudian baru dianalisis dan divisualisasikan. Lanjut. Nah, proses pengolahan datanya pun juga kami kumpulkan dari berbagai macam sumber ya, mulai dari perangkat daerah, terus kemudian tadi disebut ada data WAZE dan lain sebagainya. Nah, data WAZE adalah data yang paling besar yang kami miliki. Setiap hari paling tidak ada 100 gigabyte yang harus kita collect, artinya dalam setahun paling tidak 31 terabyte data WAZE yang harus kita kumpulkan. Nah, ini baru satu data. Bisa bayangkan kalau data-data yang lain tadi ada data Facebook, terus kemudian media sosial, CCTV, event CCTV, dan lain sebagainya, tentunya data ini akan sangat kaya, dan kita gabungkan ke dalam sebuah platform, sehingga data tadi bisa di-share ke dalam bentuk open data, satu data, executive dashboard, dan lain sebagainya. Nah, di tengah inilah kunci utama kita dalam rangka untuk mengkolektingkan data tadi dalam sebuah platform, sehingga data tersebut mudah diambil ataupun diolah untuk berbagai kepentingan. Lanjut. Ini adalah arsitektur yang kami kembangkan. Kami mencoba memilih berbagai macam teknologi cukup banyak, dan menggabungkan yang ada existing, kemudian ditambahkan dengan hal-hal yang baru. Dan ini adalah mostly software-software yang masih open source, ada beberapa yang proprietary, dan ini masih tetap kita sempurnakan dan kembangkan. Dan dengan adanya data ini, arsitektur ini diharapkan proses mulai dari yang tadi disebut pengumpulan, terus kemudian sampai dengan analisis datanya menjadi lebih clear. Nah, yang paling sering lupa itu adalah mendesain arsitektur ini. Oleh karena itu, di tahap awal justru kami fokus bagaimana menyepakati arsitektur ini. Terus kemudian teknologi apa yang harus digunakan. Dan kemudian baru tahapan dalam rangka penyusunan. Nanti di bagian akhir saya akan sampaikan roadmap-nya. Dan kemudian data-data tadi dikumpulkan dari berbagai macam proses, dan dimasukkan ke sebuah data warehouse ataupun juga ke dalam sebuah data lake big data, dan kemudian ini digunakan untuk kepentingan analytics ya. Makanya kami juga memiliki API yang bisa di-share di dalam setiap aplikasi ataupun juga kebutuhan analitik. Dan yang paling penting juga di bawah ini ada data security. Jadi kami pun juga punya tim research yang setiap saat juga mengontrol berkaitan dengan security data tadi, dan setiap saat kami juga menganalisis berkaitan dengan data, dan kami juga memiliki komunitas white hacker, sehingga diharapkan data-data tadi bisa diamankan. Dan juga metadata manajemen ini juga sangat penting, banyak sekali data-data yang tidak memiliki metadata, oleh karena itu fokus kami juga adalah mengembangkan metadata, termasuk tata kelola dalam pengelolaan data tersebut. Lanjut. Nah, satu persatu akan saya coba jelaskan apa saja yang sudah kami miliki. Pertama, satu data Jawa Barat ini ibaratnya adalah sebuah
tempat data ya, satu data, bagaimana kita mengintegrasikan data-data yang sumbernya berbeda, terus kemudian bisa diakses oleh masyarakat, dan sekarang dengan adanya semangat satu data, justru satu data inilah yang nanti menjadi pilar utama dalam rangka untuk mengumpulkan data, kemudian juga men-share-nya data dalam bentuk open data ataupun analisis. Lanjut. Kemudian dalam bentuk geospasial kita juga sedang mengembangkan dan diharapkan tahun ini selesai. Nah, dengan adanya COVID ini justru ini mempercepat pengembangan satu data dan satu peta kami di Jawa Barat. Karena sangat penting menggambarkan data itu dalam bentuk spasial sehingga lebih mudah dicerna oleh masyarakat ataupun oleh kami dalam rangka pengambilan keputusan. Lanjut. Kemudian data-data tersebut juga bisa diambil ataupun dibuka oleh masyarakat dalam bentuk open data Jawa Barat. Nah, ini juga masuk ke dalam target IKU kami, pengembangan open data, dan dengan adanya tadi sistem secara struktural, open data ini adalah bagian akhir untuk bisa kita keluarkan data dalam bentuk yang terbuka. Lanjut. Next. Nah, kemudian API, mundur lagi. Nah, ini API. Nah, API juga kami juga sangat menonjolkan penggunaan API ini dalam rangka untuk integrasi aplikasi yang kami miliki. Jadi, kita punya middleware yang bisa manage API ini dan kemudian digunakan untuk berbagai macam aplikasi dan kemudian interface. Nah, kalau di Bandung ada Bandung Lautan API, nah di Jawa Barat diharapkan Jawa Barat nanti Lautan API juga ya. Bandung Lautan API, tapi di Jawa Barat Lautan API. Sehingga seluruh komponen data-data tadi bisa diakses oleh masyarakat untuk kepentingan pengembangan aplikasi. Jadi pemerintah sebagai as a platform, provider ataupun juga developer bisa menggunakan API ini. Lanjut. Kemudian untuk kepentingan pimpinan kita juga sudah menyiapkan kita sebut executive dashboard. Ya, jadi ini ibarat sebuah instrumen untuk bisa monitoring juga mengevaluasi dan mengambil berbagai keputusan dan perumusan kebijakan. Lanjut. Dan yang berikutnya untuk masyarakat, selain open data juga, kita juga sajikan dalam bentuk citizen dashboard Picobar atau kita sebut city dashboard. Dan dengan adanya COVID ini merupakan sebuah prototipe untuk mengembangkan city dashboard yang lebih luas lagi, mulai dari data ekonomi, mas sosial, dan lain sebagainya ke dalam sebuah kita sebut citizen dashboard Picobar. Lanjut. Kemudian khusus untuk comment center, jadi kami tiap tahun mengembangkan comment center di seluruh kota kabupaten. Kemarin sudah dikembangkan 5 comment center, harusnya tahun ini 9, namun karena COVID kita tunda. Dan di masing-masing comment center kita siapkan dashboard untuk memonitoring seluruh aktivitas ataupun event yang terjadi di Jawa Barat ataupun di seluruh 27 kota kabupaten. Lanjut. Termasuk untuk kepentingan Bansos, kita juga siapkan website solidaritas, dan kami bersama KPK, Stranas KPK, juga menyiapkan menjadikan ini sebagai piloting untuk pengembangan tata kelola data yang lebih baik lagi, khususnya dalam rangka pengelolaan data bantuan sosial. Nah, data bansos ini juga mengusung keamanan data ataupun transparansi data dan lain sebagainya, dan ini bisa diakses di solidaritas.jabar.go.id. Lanjut. Kemudian tim kami juga melakukan cleansing data, ya. Jadi bukan hanya sebagai pemulung, tetapi juga sebagai ngebersihin data. Nah, pembersihan data ini sangat krusial sekali dalam rangka untuk pengelolaan data. Biasanya bobotnya paling besar itu di data cleansing, dan tim kami juga cukup effortnya cukup besar dalam rangka untuk meng-cleansing data. Apalagi data bansos yang jumlahnya jutaan record, mulai dari data yang bansos provinsi dan lain sebagainya. Nah, kami juga mengembangkan sebuah algoritma yang dari menggunakan pendekatan data scientist yang kita gunakan untuk matching data-data yang ada. Nah, inilah ke depan kita tentunya diharapkan bisa memiliki sebuah unique ID sehingga tidak perlu lagi mematchingkan data-data, memadankan data-data dari berbagai sumber source data tadi. Lanjut.
Kemudian dashboard sebaran bansos yang kita gunakan untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan sebagainya dengan menggunakan data-data desa, sehingga kita bisa melihat anomali desa mana yang mendapatkan bantuan. Jadi ada juga yang ternyata mengajukan bantuan sosial itu melebihi jumlah kakak di desa tersebut. Lanjut. Dan kemudian menggunakan Poldes ya, kita ataupun menggunakan indeks dari data tersebut kita menghasilkan sebuah indeks pembangunan desa, sehingga data tersebut kita gunakan untuk pengembangkan desa digital yang ada di Jawa Barat. Jadi di Jawa Barat punya 5.312 desa yang saat ini sedang dikembangkan untuk menjadi sebuah desa digital. Lanjut. Dan ini data WAZE yang kami miliki. Jadi mulai tahun lalu kami sudah menyimpan data tersebut, dan kedepannya nanti kita akan gunakan juga untuk menyiapkan sebuah forecasting traffic seperti yang dilakukan di Jakarta. Jakarta sudah menggunakan ini untuk forecasting 7 hari ke depan daerah mana yang macet dan sebagainya. Nah, untuk COVID kami kembangkan ini dalam rangka untuk mengevaluasi PSBB. Jadi kita bisa tahu pergerakan mobilitas warga dan kemudian prosentasenya dibandingkan sebelum COVID. Lanjut. Termasuk kita bisa membaginya berdasarkan area ya, di provinsi, terus kemudian di kabupaten ataupun Jabodetabek. Nah, ini bisa dilihat grafiknya, ada yang sudah kembali normal, tapi masih ada yang di bawah ya minus, dan ada juga yang sekarang sedang mendekati normal. Nah, ini tentunya penting dalam rangka untuk mengevaluasi kebijakan dan dikaitkan dengan yaitu tadi hotspot ataupun daerah-daerah penyebaran. Lanjut. Nah, ini adalah hasil yang tadi disebutkan kerjasama dengan Puslab Jakarta. Terima kasih sekali Puslab telah menyediakan data ini sehingga kami bisa menggunakan data ini untuk tim divisi tugas yang ada di kami. Jadi kami juga punya divisi pelacakan, sehingga dengan adanya data ini, termasuk divisi PRE, kita bisa menganalisis dan kemudian mencegah peningkatan terkait dengan COVID-19 yang ada di Jawa Barat. Lanjut. Kemudian yang terakhir, ini adalah roadmap pengelolaan data yang sedang kami kembangkan. Jadi di tahap awal kita mengembangkan sebuah infrastruktur, terus kemudian fondasinya, termasuk menyetap tim, dan kemudian di tahun 2020 kita fokus ke arah COVID-19, dan kemudian satu data, termasuk juga mengembangkan big data. Nanti di tahun depan kita akan ke arah kita sebut adalah master data management, sehingga diharapkan kita mempunyai citizen 360 atau citizen single view untuk memprofiling berbagai macam kebutuhan masyarakat dari data-data yang ada. Dan diharapkan ke depannya ini akan terus diimprove, bukan hanya dari sisi big data, kolaborasi, dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Jadi tadi informasi dari Jawa Barat memang sangat sudah cukup tepat ya. Kalau